Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat Persis TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sekarang Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita melalui televisi yaitu Persis TV dalam kegiatan Ramadan kita. Tentu dengan berbagai anugerah yang Allah berikan, kita berharap bahwa keburukan kita semakin berkurang. Kemudian pahala kita dari kebaikan yang kita lakukan itu semakin bertambah, dan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Mudah-mudahan wasilah tholabul ilmi, apakah melalui Persis TV ataupun media lainnya, begitu pula dengan ibadah-ibadah lainnya, mengantarkan kita kepada 3 hal yang tadi disebutkan. Sahabat Persis TV rahimakumullah, bulan Ramadan itu mempunyai berbagai keistimewaan. Salah satu hal yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya adalah adanya dakwatun mustajabatun, adanya doa yang diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailah wa likulli 'abdin minhum da'watun mustajabatun." Rawahu Ahmad. Rasulullah SAW bersabda bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang dimerdekakan di setiap siang dan malam hari pada bulan Ramadan, dan bagi setiap hamba itu ada doa yang mustajab. Hadirin rahimakumullah, bahasan kita adalah tentang doa mustajab. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan kita yang oleh Allah dianugerahi berbagai fasilitas, berbagai hal, begitu pula dengan keistimewaan, kadang pula diberikan hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka untuk meraih berbagai keinginan, menggapai berbagai kemuliaan, begitu pula menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak hanya ikhtiar, tidak hanya upaya kita secara maksimal, tetapi kita pun memerlukan berdoa. Sahabat Persis TV rahimakumullah, adanya kesuksesan yang kita miliki, begitu pula terhindarnya kita dari berbagai mara bahaya, itu tidak lepas dari doa. Apakah dari diri kita sendiri, bahkan bisa jadi merupakan pengkabulan dari doa-doa orang lain. Kesuksesan yang kita miliki ataupun kemenangan yang digapai oleh orang lain, kadang itu adalah hasil dari doa, hasil dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah buah dari
doa orang tua kita, dari teman kita, dari suami, dari istri, dari pemimpin-pemimpin, bahkan tidak menutup kemungkinan itu adalah permohonan dari orang-orang terdahulu. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW itu ditanya oleh Abu Umamah radhiyallahu an tentang posisi beliau yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam riwayat Imam Ahmad itu disampaikan jawaban oleh Rasulullah SAW, dakwatu Abi Ibrahim, bahwa beliau menempati derajat kenabian atau diutus oleh Allah sebagai Rasul adalah wasilah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat presisi rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, tentu kita akan ingat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'as fihim, semoga engkau mengutus kepada mereka, kepada penduduk Mekah, rasulan, seorang rasul. Yang rasul ini adalah tugasnya membacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengajarkan hikmah, juga membersihkan jiwa dan diri mereka. Sahabat Persis TV, wasilah doa Nabi Ibrahim tadi, maka beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Rasulullah SAW, dan secara garis keturunan ini bersambung kepada Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail alaihissalam. Sementara Nabi dan Rasul yang lain merupakan masih jalur keturunan Nabi Ibrahim, itu dari Nabi Ishak alaihissalam. Itulah yang nanti menjadi para nabi dan rasul di Bani Israel dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sahabat Persis TV rahimakumullah, ini adalah salah satu bukti bahwa ternyata doa sangat berpengaruh, sehingga kenabian Rasulullah SAW itu tidak terlepas dari proses doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, sahabat Persis TV, bahwa sebagaimana diketahui, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mempunyai berbagai kelebihan, keistimewaan, tetapi ada saat-saat keistimewaan, kelebihan, keutamaan tadi tidak berpengaruh apa-apa ketika dihadapkan pada masa-masa sulit ataupun kesusahan kita menggapai apa yang diinginkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan adanya keharusan kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menurut para ulama, doa itu dimaknai dengan at-tolab. Kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa pun ini dilakukan tidak hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi gambaran dari seluruh ibadah kita itu sebetulnya adalah sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan As-Sun'ani menyebutkan
hakikat daripada doa itu adalah kita menyadari bahwa kita ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa dan Allah adalah maha segalanya. Kemudian kita pun menyadari bahwa kita banyak keperluan dan hal-hal yang diperlukan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun maha mengetahui, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan, dalam prakteknya itu tidak semudah, tidak seperti yang kita agendakan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di situ ada peran Allah Subhanahu wa taala, karena di sana terjadi penempatan posisi kita yang sebenarnya. Meski berbagai perencanaan diadakan, berbagai upaya dilakukan, tetap saja senantiasa ada hal yang mengganggu atau kekurangan apapun, sehingga dalam posisi demikian kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya melalui doa tadi. Dengan demikian, ketika ada permohonan kita yang tidak dikabulkan oleh Allah segera, atau sama sekali memang tidak dikabulkan, kita menyadari bahwa Allah itu maha mengetahui. Ilmunya meliputi berbagai perkara. Kadang kita menginginkan sesuatu yang itu sebetulnya buruk bagi kita, maka oleh Allah diakhirkan pada waktu itu karena akan menjadi keburukan. Atau bisa jadi apa yang kita inginkan tersebut oleh Allah tidak dikabulkan karena Allah maha mengetahui kalau itu diberikan adalah menjadi keburukan. Sahabat Persis TV rahimakumullah, ini tentang kedudukan doa yang harus kita hayati, harus kita perhatikan, sehingga dalam menggapai berbagai keinginan, menapaki berbagai kepentingan, itu dilandasi dengan senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita meyakini bahwa apa yang nanti Allah putuskan itu adalah tidak lepas dari ilmu Allah yang maha luas, maha bijaksana, dan maha menentukan, termasuk bahwa Allah maha melimpahkan kasih sayang sehingga memutuskan yang terbaik bagi kita. Sahabat Persis TV rahimakumullah, mengenai doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini akan kita panjatkan kepada Allah dengan sebaik-baiknya manakala kondisi kita dalam keadaan sadar, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada kondisi yang hati kita sedang lalai, pemikiran kita yang kacau, tidak terbersit, bahkan mungkin tidak mau untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak aneh kalau syariat atau ketentuan berdoa itu ini adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak sulit. Tetapi kenapa tidak semua orang bisa melakukan? Apakah dalam ibadah yang khusus yang di situ ada secara tidak sadar memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari neraka, diberikan kenikmatan berupa surga juga kebaikan hidup di dunia, ataupun dengan permohonan secara langsung untuk menghadapi berbagai masalah atau menggapai keinginan yang kita cita-citakan. Berdoa itu memang mudah, berdoa itu memang murah, tetapi sekali lagi, kalau hati kita terganggu, kalau kita tidak ada keinginan, maka doa yang begitu gampang, begitu mudah, itu tidak bisa kita lakukan. Saya kira berdoa itu tidak perlu pakai biaya, ya. Kalaupun ada,
biayanya tidak terlalu besar. Yang penting adalah adanya keinginan, adanya kemauan, adanya kesadaran untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam berdoa ini adalah bagaimana dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk kepentingan atau hal-hal yang terkait dengan diri kita sendiri. Tetapi permohonan kita kepada Allah itu adalah melibatkan orang-orang di luar diri kita. Tentu kita akan berdoa untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kita, ataupun pihak-pihak lainnya yang tadi hati kita sadar ikhlas memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Persis TV rahimakumullah, dengan demikian maka kesadaran kita dalam berdoa untuk memohon yang terbaik bagi diri kita, begitu pula orang-orang yang dirasa harus kita doakan, ini harus diperhatikan dengan benar. Karena jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita saja atau orang-orang terdekat saja. Kita pun harus berusaha mendoakan orang-orang yang mungkin atau kadang orang tersebut tidak pernah memikirkan akan kita doakan. Tetapi apa salahnya, apa ruginya kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang-orang tersebut, apakah secara umum ataupun secara khusus kita memohonkan doa kepada Allah untuk orang-orang tersebut. Sahabat Persis TV rahimakumullah, dalam salah satu hadis yang diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, bahwa satu masa Siti Aisyah radhiyallahu anha itu memohon kepada Rasulullah SAW untuk didoakan. Kata beliau, "Ud'ullaha li ya Rasulullah." Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah untukku. Mendengar permohonan Siti Aisyah radhiyallahu anha tersebut, tentu Rasulullah SAW sangat menyambut baik. Dan kita yakin bahwa tidak diminta pun Rasulullah SAW senantiasa mendoakan istrinya, termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika diminta oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha secara khusus, Rasulullah SAW pun langsung berdoa. Dalam hadis itu dibunyikan doa Rasulullah SAW, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Allahumma ya Allah, ighfir li Aisyah, semoga engkau memberikan ampunan bagi Aisyah, ma taqaddama min dzambiha, apa yang telah lalu dari dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang terakhir dari dosanya, ma asarrat wa ma a'lanat, apa yang tersembunyi dan apa yang dikemukakan atau diperlihatkan. Rasulullah SAW langsung berdoa kepada Allah agar melimpahkan ampunan kepada Siti Aisyah untuk dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang, untuk kekeliruan atau kesalahan yang tersembunyi dan juga yang nampak. Mendengar doa Rasulullah SAW demikian, tentu Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat gembira karena isi doanya sangat menyeluruh, menghapus berbagai dosa dari masa lalu sampai yang akan datang, kemudian yang tersembunyi juga yang terlihat, dan tentunya ini yang berdoa adalah
Rasulullah SAW orang yang doanya mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Persis TV rahimakumullah, mendengar doa Rasulullah SAW demikian, maka Siti Aisyah sangat gembira. Melihat kegembiraan Siti Aisyah, Rasulullah SAW pun bertanya kepada beliau, ayasurruki du'ai, apakah doaku ini menggembirakanmu? Tentu, kata Siti Aisyah, bahwa siapa orang yang tidak akan gembira dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW bagi orang tersebut. Setelah mendengar jawaban Siti Aisyah radhiyallahu anha demikian, maka Rasulullah SAW pun melanjutkan sabdanya, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, doa yang tadi itu aku panjatkan setiap hari untuk umatku. Sahabat Persis TV rahimakumullah, hadis ini memberi gambaran kepada kita bagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan umatnya setelah memperhatikan keluarganya, Ahlul Bait, termasuk gambaran dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang didoakan secara khusus. Tadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apa yang dipanjatkan sebagai doa terhadap Siti Aisyah agar diampuni dosanya yang masa lalu, yang akan datang, yang tersembunyi dan terlihat, ternyata kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan doa tersebut, memohonkan kepada Allah agar itu pun berlaku bagi umatnya. Umatnya, umat Islam dipintakan ampunan untuk dosa-dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang, untuk dosanya yang tersembunyi dan untuk dosanya yang nampak. Sahabat Persis TV rahimakumullah, ini adalah posisi yang sangat terpuji dan berharga dari Rasulullah SAW. Beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan petunjuk, memberikan bimbingan dan contoh, tapi di belakang itu semua Rasulullah SAW senantiasa mendoakan umatnya. Dan doa tadi digambarkan dalam hadis tadi adalah beliau panjatkan di setiap sholat. Bayangkan, ini Rasulullah SAW berdoa dan doa tadi dipanjatkan dalam sholatnya atau di setiap sholatnya. Tentu orang yang sangat mulia ini berdoa kepada Allah untuk umatnya, untuk kita umat Islam, itu pada momen, pada keadaan yang sangat dekat kepada Allah, yaitu di waktu sholat. Sahabat Persis TV rahimakumullah, inilah contoh yang sangat baik sekali dari Rasulullah SAW, bahwa beliau tidak hanya mendoakan keluarganya, tetapi senantiasa mendoakan umatnya, khususnya bagaimana mendoakan, memohon kepada Allah agar diampuni dosa umat Islam, apakah yang terdahulu, yang akan datang, tersembunyi, ataupun yang nampak. Sekali lagi, ini adalah bukti bahwa beliau sangat memperhatikan, sangat menyayangi umatnya, sehingga tanpa disadari, termasuk tidak diketahui oleh istrinya, kecuali tadi sampaikan dalam hadis tadi, bahwa beliau senantiasa mendoakan bagi umatnya. Sahabat Persis TV rahimakumullah, mendoakan bagi orang lain di saat yang didoakan tidak mengetahui atau tidak menyadari, ternyata ini mempunyai kedudukan yang istimewa. Dalam hadis yang
disampaikan oleh Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda bahwa man da'a li akhihi bidhahril ghaib, siapa yang berdoa untuk saudaranya bidhahril ghaib, tanpa diketahui atau orangnya gaib ketika seseorang mendoakannya, qalal malakul muwakkalu bih, maka malaikat yang dekat dengan yang berdoa tadi itu akan mengatakan amin walaka bimislin, semoga Allah mengabulkan permohonanmu dan semoga Allah pun memberikan untukmu seperti apa yang kamu pintakan tadi. Sahabat Persis TV rahimakumullah, ini penjelasan yang sangat-sangat indah sekali bagaimana bahwa seseorang mendoakan yang lain, kemudian yang didoakan tidak menyadari, ternyata ada malaikat khusus yang mendoakan bagi pendoa tadi setelah mengucapkan amin walaka bimislin, semoga engkau mendapatkan apa yang engkau doakan bagi temanmu atau yang didoakan tadi. Tentu yang menjadi permohonan atau kita mintakan bagi teman tadi adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang itu akan menambah nilai positif. Karena kalau ini sesuatu yang tidak berharga, tentu untuk apa kita mohonkan kepada Allah? Apalagi kalau perkara-perkara yang buruk kita mintakan kepada Allah, tentu ini sangat merugikan. Apalagi tadi ada malaikat yang mengatakan atau mendoakan amin walaka bimislin, semoga Allah mengijabah dan kamu pun mendapatkan apa yang kamu doakan untuk orang lain. Sahabat Persis TV rahimakumullah, permohonan kita bagi teman kita, bagi siapapun yang tidak mengetahui bahwa kita doakan, ini adalah sangat istimewa. Karena itu berarti hati kita sangat ikhlas. Kita memohon tanpa orang tadi meminta, tanpa orang tersebut mengetahui bahwa kita memohon kepada Allah kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan dalam permohonan doa tadi itu oleh Allah dibalas melalui doa malaikat agar mendoakan kita seperti yang kita mintakan bagi yang kita doakan tanpa mengetahui permintaan kita. Sahabat Persis TV rahimakumullah, inilah hal yang harus kita camkan dengan baik, bahwa berdoa ini ternyata mempunyai kedudukan yang istimewa. Ternyata memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sederhana hanya memohon kemudian kita menunggu, tetapi di sana banyak keterlibatan, banyak mengikutkan makhluk-makhluk Allah yang sangat istimewa. Bagaimana tadi disampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pun itu mendoakan kebaikan bagi kita. Begitu pula manakala kita mendoakan kebaikan, malaikat yang terdekat dengan kita pun ikut mengaminkan dan memohonkan kebaikan untuk kita. Dengan demikian, jangan bermalas-malasan. Jangan kita terlena untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping kebaikan bagi diri kita, bagi orang-orang terdekat kepada kita, atau untuk orang yang meminta doa kepada kita. Untuk mereka yang tidak meminta pun, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan berbagai kebaikan. Dan ketika permohonan itu dilimpahkan atau disampaikan kepada Allah, malaikat tadi telah siap mengaminkan
dan memohonkan kebaikan seperti apa yang kita mohonkan buat saudara kita yang tadi tidak mengetahui. Sahabat Persis TV rahimakumullah, dengan demikian posisi doa yang sangat bagus tadi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama di bulan Ramadan ini. Kita tadi mendengar di awal bagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa likulli abdin minhum da'watun mustajabatun. Bagi setiap hamba ada doa yang mustajab di bulan Ramadan ini. Maka kesempatan semenjak sahur sampai sahur kembali itu adalah waktu yang sangat berharga, waktu yang dapat kita gunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai hal, termasuk untuk orang-orang yang kadang mereka tidak sadar bahwa kita mendoakan kebaikan bagi orang-orang tersebut. Sahabat Persis TV rahimakumullah, marilah kita manfaatkan kesempatan Ramadan yang sangat berharga ini, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, ternyata juga mengandung keistimewaan adanya sa'atul ijabah, adanya waktu-waktu yang Allah akan mengijabah doa kita. Sempatkanlah waktu untuk mendoakan kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang tua, bagi teman-teman, bagi sahabat seperjuangan, begitu pula bagi seluruh kaum muslimin, bahkan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, maka itu adalah bagian kemuliaan kita yang ketika kita memohon untuk pihak-pihak yang kita doakan tadi, ternyata malaikat itu mengaminkan dan mendoakan agar kita mendapatkan seperti yang dimohonkan tadi. Dan dalam hadis di awal itu ada dakwatun mustajabatun. Seandainya dari ratusan, dari ribuan doa yang kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu saja mustajabatun, tentu ini pengaruhnya sangat besar. Apakah bagi diri kita, apakah bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, ataupun musuh kita, atau siapapun yang ingin kita doakan, ternyata itu pengaruhnya sangat besar. Dan tadi bagi mereka yang tidak mengetahui kita doakan, ternyata kita memberikan kebaikan yang sangat bagus sekali, dan ini akan menghindarkan kita dari riya, dari ingin terlihat, ataupun nilai-nilai lainnya yang mengganggu terhadap ibadah dan mustajabnya doa kita. Sahabat Persis TV, marilah kita gunakan kesempatan Ramadan ini. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, juga para tetangga dan seluruh kaum muslimin itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan berbagai kebaikan, kemudian doa-doa mereka mustajab, diijabah, dan kita pun bertambah kebaikan, dan semoga kita pun menambah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pula adanya Ramadan ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk menggapai berbagai kemuliaan, termasuk dakwatun mustajabatun tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.